Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Seliananda dengan NIM H0218346 sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Nurul Hidayah, dan pemateri terakhir yaitu Sukra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar perkembangan peserta didik pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja, sebagai pemateri pertama, saya akan membahas mengenai konsep dasar perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan? Tentu saja kita sering mendengar kata perkembangan, dan setiap orang akan mempunyai penilaian tersendiri mengenai definisi dari perkembangan itu sendiri. Kemudian kita akan membahas pengertian perkembangan menurut para ahli. Menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan, yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Sedangkan menurut Santropkyusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal dari konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur, dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam sifat individu. Dari pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam menumbuhkan kualitas peserta didik, yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Mengenali di sini diartikan seperti mengenal psikolog anak, bagaimana pribadi si anak, dan bagaimana cara menghadapi watak atau karakteristik anak yang berbeda-beda. Dengan mengenali karakter si anak, maka pendidik akan lebih mudah dalam menyampaikan materi ajar pada si anak, sehingga anak akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Baik, kita masuk pada konsep dasar perkembangan meliputi, yaitu yang pertama, pertumbuhan atau growth. Perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Yang kedua yaitu kematangan atau maturation. Perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Perubahannya alamiah dan hasil belajar. Yang ketiga yaitu belajar atau learning, yaitu perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman, disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang keempat yaitu latihan atau exercise, yaitu perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotorik organisme sebagai akibat pengalaman, disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu pengertian peserta didik. Menurut Sinolongan, peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan prosedur pendidikan sepanjang hayat, sedangkan peserta didik dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Itu merupakan peserta didik. Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003
menegaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik pada usia SD atau SD adalah semua anak yang memiliki rentang usia 7 sampai 12 atau 13 tahun. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 4. Kesimpulannya yaitu peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Sedangkan tenaga pendidik adalah semua orang yang mengamalkan ilmu dan pengalamannya dengan cara memberikan bekal dan pengajaran sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Yang ketiga yaitu membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Kemudian kita masuk pada manfaat mempelajari peserta didik bagi pendidik. Yang pertama yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Hidayah. Oke, materi selanjutnya adalah fase perkembangan peserta didik. Fase perkembangan merupakan penahapan atau periodisasi rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri atau pola tingkah laku tertentu. Meskipun masa perkembangan anak-anak berlainan satu sama lain, tetapi apabila dipandang secara umum, ternyata terdapat tanda-tanda atau ciri-ciri perkembangan yang hampir sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Secara garis besarnya, terdapat 4 dasar pembagian fase perkembangan, yakni yang pertama yaitu perkembangan peserta didik berdasarkan fase biologis. Fase biologis adalah fase yang pembahasannya berdasarkan pada kondisi atau proses pertumbuhan biologis anak. Karena pertumbuhan biologis ikut berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan seorang anak. Para ahli yang termasuk dalam kelompok ini antara lain yang pertama yakni Aristoteles. Aristoteles merumuskan perkembangan anak dengan 3 fase. Tiga fase perkembangan, yaitu fase pertama pada usia 0 sampai 7 tahun yang disebut masa fase anak kecil dan kegiatan pada fase ini hanya bermain. Fase yang kedua yaitu pada usia 7 sampai 14 tahun yang disebut masa anak atau masa sekolah. Pada fase ini kegiatan anak mulai belajar di sekolah dasar. Yang ketiga, fase usia 14 sampai 21 tahun yang disebut dengan masa remaja atau pubertas.
Masa ini adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Ahli yang kedua yakni Kretschmer. Kretschmer membagi perkembangan anak menjadi 4 fase, yaitu periode 1 yakni pada umur 0-3 tahun. Pada masa ini, dalam keadaan pendek, gemuk, bersikap terbuka, mudah bergaul, dan mudah didekati. Fase yang kedua yaitu Strenchus periode 1 yaitu pada umur 3-7 tahun. Kondisi badan anak nampak langsing, sikap anak cenderung tertutup, sukar bergaul, dan sulit didekati. Fase yang kedua yaitu Phalanx periode 2 terjadi pada umur 7-13 tahun. Kondisi fisik anak kembali menggemuk. Stretching periode 2 yaitu pada umur 13-12 tahun. Pada saat ini, kondisi fisik anak kembali langsing dan menunjukkan sifat yang khas. Ahli yang ketiga yakni Sigmund Freud. Freud membagi perkembangan anak menjadi 6 fase perkembangan, yaitu fase yang pertama yakni fase oral. Fase ini terjadi pada usia 0-1 tahun. Pada fase ini, mulut merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. Yang kedua, fase anal yang terjadi pada usia 1-3 tahun. Pada fase ini, dorongan dan tahanan berpusat pada alat pembuangan kotoran. Yang ketiga, fase falis, yaitu pada usia 3-5 tahun. Pada fase ini, alat-alat kelamin merupakan daerah organ paling perasa. Yang selanjutnya adalah fase latent, yaitu pada usia 5-12 atau 13 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung berada pada kondisi tertekan. Selanjutnya fase pubertas, yaitu pada usia 12 atau 13-20 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls kembali menonjol. Selanjutnya fase genital, yaitu pada usia 20 tahun ke atas. Pada fase ini, seseorang telah sampai pada fase dewasa. Fase yang kedua yaitu perkembangan peserta didik berdasarkan fase didaktif. Pada fase ini, pembagian masa-masa perkembangan ini berlangsung sejak konsepsi sampai mati, dengan pembagian periodisasinya sebagai berikut. Yang pertama, masa sebelum lahir atau biasa disebut prenatal period. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel ayah ibu sampai lahir, kira-kira 9 bulan. Selanjutnya yaitu masa bayi atau newborn. Masa ini dimulai sejak bayi lahir sampai berumur 10 atau 15 hari, di mana dalam masa perkembangan ini merupakan fase pemberhentian, artinya masa tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yakni masa kanak-kanak awal atau early childhood, berlangsung dari umur 2-6 tahun. Masa ini dikatakan usia prakelompok karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi, diperlukan untuk penyesuaian diri. Selanjutnya masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Akhir masa kanak-kanak atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6-12 tahun dengan masa intelektual di mana anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Selanjutnya masa puber atau puberti merupakan periode tumpang tindih karena mencangkup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja, yaitu pada usia 11 atau 12 sampai 15 atau 16 tahun. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu perkembangan peserta didik berdasarkan ciri-ciri psikologis. Periodisasi ini dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yang pertama yakni Oswald Crouch. Ciri-ciri psikologis yang digunakan terdapat pada anak-anak umumnya adalah pengalaman keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk terus atau sifat keras kepala. Ia membagi fase perkembangan menjadi 3, yaitu fase awal anak usia 0-3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi terus pertama,
yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran akan kemampuannya untuk berkemauan sehingga ia ingin menguji kemauannya itu. Fase yang selanjutnya yaitu fase keserasian. Fase keserasian sekolah terjadi pada umur 3-13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat Trots kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menentang kepada orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Fase ketiga yakni fase kematangan, terjadi pada umur 13-21 tahun, yaitu mulai setelah berakhirnya gejala Trots kedua. Anak mulai menyadari kekurangannya dan kelebihannya yang dihadapi dengan sikap yang sewajarnya. Ia mulai dapat memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain karena menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Ahli yang kedua yaitu konstan. Fase perkembangan dilihat dari sisi pendidikan dan tujuan luhur umat manusia menjadi 5 fase, yakni periode vital, terjadi pada umur 0 sampai 1,5 tahun, disebut juga fase menyusui. Yang kedua, periode statis, umur 1,5 tahun sampai 7 tahun, disebut fase mencoba dan fase bermain. Kedua, periode intelektual. Periode ini terjadi pada umur 7 sampai 14 tahun, disebut juga masa sekolah. Yang selanjutnya, periode sosial, terjadi pada umur 14 sampai 21 tahun, disebut juga masa remaja. Selanjutnya, periode matang, terjadi pada umur 21 tahun ke atas, disebut juga masa dewasa. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu dibagi berdasarkan tingkat pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan peserta didik periode sekolah dasar atau SD. Periode ini ditandai dengan kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Yang periode sekolah menengah pertama atau SMP. Pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, periode sekolah menengah atas. Pada masa ini, peserta didik melalui masa yang disebut masa remaja atau pubertas. Umumnya, mereka tidak mau dikatakan sebagai anak-anak, tapi jika mereka disebut sebagai orang dewasa, mereka secara real belum siap menyandang predikat sebagai orang dewasa. Ada perubahan yang bersifat universal pada masa remaja, yaitu meningginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikis, perubahan tubuh, perubahan minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial tertentu untuk dimainkannya yang kemudian menimbulkan masalah berubahnya minat, perilaku, dan nilai-nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukra, NIM H0218-318, sebagai pemateri ketiga. Materi pertama yang saya bawakan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor tersebut dibedakan atas 3 faktor, yaitu pertama, faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah bakat atau pembawaan. Setiap individu memiliki bermacam-macam bakat sebagai pembawaannya. Misalnya, anak yang mempunyai bakat musik, niscaya minat dan perhatiannya akan sangat besar terhadap musik. Yang kedua, sifat-sifat turunan. Sifat-sifat keturunan yang individu dipusakai oleh orang tua atau nenek moyang dapat berupa fisik dan mental. Mengenai fisik, misalnya bentuk muka, bentuk badan, atau suatu penyakit. Yang ketiga, dorongan dan insting. Kemampuan insting ini merupakan pembawaan sejak lahir, yang dalam psikologi, kemampuan insting ini termasuk kapabilitas, yaitu kemampuan berbuat sesuatu dengan tanpa melalui belajar. Faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu.
Yang pertama, makanan. Makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Kedua, iklim. Iklim atau keadaan cuaca juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sifat-sifat iklim, alam, dan udara berpengaruh pula sifat-sifat individu dan jiwa bangsa yang berada dalam iklim yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan. Latar belakang suatu bangsa sedikit lebih banyak juga mempengaruhi seseorang. Misalnya, latar belakang budaya desa, keadaan jiwanya masih murni, masih yakin akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan karena jiwanya masih berada dalam lingkungan kultur. Lain halnya dengan seseorang yang hidup dalam kebudayaan kota yang dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Yang keempat, ekonomi. Latar belakang ekonomi juga mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Orang tua yang ekonominya lemah, yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok anak-anaknya dengan baik, sering kurang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Kelima, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Kedudukan anak dalam lingkungan keluarga juga mempengaruhi perkembangannya. Bila anak itu merupakan anak tunggal, biasanya perhatian orang tua tercurahkan kepadanya, sehingga ia cenderung memiliki sifat seperti manja. Faktor yang ketiga yaitu faktor-faktor umum. Di antara faktor-faktor umum yaitu yang pertama, inteligensi. Inteligensi merupakan salah satu faktor umum yang mempengaruhi perkembangan anak. Tingkat inteligensi yang tinggi erat kaitannya dengan kecepatan perkembangan. Kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin juga memegang peranan penting dalam perkembangan fisik dan mental anak. Misalnya dalam hal kematangan. Anak perempuan lebih dahulu daripada anak laki-laki. Yang ketiga, kelenjar gondok. Penelitian dalam bidang endokrinologi menunjukkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh kelenjar gondok terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan juga merupakan salah satu faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu. Mereka yang kesehatan mental dan fisiknya baik akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang memadai. Yang kelima, ras. Ras juga mempengaruhi perkembangan seseorang. Misalnya, anak-anak dari ras Mediterranean mengalami perkembangan fisik lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak dari bangsa-bangsa Eropa Utara. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu karakteristik umum perkembangan peserta didik. Karakteristik umum yang pertama yaitu pada usia 4-6 tahun. Karakteristik anak usia TK adalah konflik adaptatif, imitatif, berbagi, dan mau mengalah. Ketiga sifat terakhir ini karena anak ingin diterima dalam kelompok. Yang kedua, pada usia 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun, menurut Nasution tahun 1992 mengatakan bahwa masa sekolah tinggi sekolah dasar mempunyai beberapa sifat khas. Sebagai berikut, yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Kedua, amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. Ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus. Oleh ahli yang mengikuti teori faktor ditaksirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor. Keempat, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikan sendiri. Kelima, pada masa ini anak memandang nilai atau angka rapor sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Yang terakhir, anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk bermain bersama-sama. Karakteristik yang ketiga yaitu pada usia 12 atau 13 tahun sampai 15 atau 16 tahun. Karakteristik anak usia SMP antara lain yang pertama, cara berpikir kausatif atau amat realistik. Hal ini menyangkut tentang hubungan sebab akibat. Remaja yang sudah mulai berpikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan masih menganggapnya sebagai anak kecil.
Mereka tidak akan terima jika dilarang melakukan sesuatu oleh orang yang lebih tua tanpa diberikan penjelasan yang logis. Yang kedua, perkembangan kognitif remaja. Dalam pandangan Jean Piaget, seorang ahli perkembangan kognitif, merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Ketiga, para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Keempat, emosi yang meluap-luap. Emosi pada remaja masih labil karena erat hubungannya dengan hormon. Yang terakhir, sosial perkembangan. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Karakteristik yang keempat pada usia 16-19 tahun. Menurut Nana Shaudik, menguraikan ada 4 karakteristik anak sekolah menengah sekaligus implementasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Keempat karakteristik tersebut adalah yang pertama, perkembangan fisik dan perilaku motorik. Kedua, perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Pada usia remaja tumbuh keinginan untuk mempelajari atau menggunakan bahasa asing, baik yang formal misalnya bahasa Inggris, Mandarin atau lainnya maupun bahasa non-formal, misalnya bahasa gaul yang hanya dimengerti oleh kelompoknya. Keinginan membaca juga meningkat terutama fantastik dan estetik. Oleh karena itu, guru bersama dengan pustakawan dapat memberikan tugas pada siswa untuk membuat resensi buku bacaan yang baik agar siswa tidak membaca buku yang tidak baik. Ketiga, perilaku sosial, moralitas, dan agama. Usia remaja memiliki ketergantungan yang kuat pada kelompoknya. Hal ini bila tidak diarahkan dapat timbul kelompok-kelompok yang memiliki kegiatan negatif, misalnya tawuran. Remaja sangat kritis mengkaji kaidah etika moral atau norma yang ada di masyarakat sekitarnya. Implikasinya adalah, sistem pendidikan di SMA hendaknya mengadakan kerjasama dengan lembaga kesehatan atau lembaga keagamaan. Keempat, perilaku konaktif, afektif, dan kepribadian. Remaja menurut Maslow memiliki 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, rasa aman, afiliasi sosial, penghargaan, dan perwujudan diri. Reaksi dan emosi remaja masih sangat labil dan belum terkoordinasi. Pada masa ini juga terjadi krisis identitas. Karakteristik ini menuntut guru memberikan contoh perilaku keteladanan bagi siswanya, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Guru juga harus memberikan peluang bagi siswanya untuk bertanggung jawab. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.